Bismillahirrahmanirrahim. Kelapanan mengembara keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan pantun. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua, selamat datang di acara ini. Tebing tinggi di atas bumi, merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulang, mari kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Secanggiang, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif oleh rekan kita Bapak Muhammad Irwan Syahputra SPD NTB. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa yang akan dibawakan oleh Bapak Rusli SPD, dan acara yang ketiga yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Irwan Syahputra SPD NTB. Lebat kemiri teman merendam dan terikat tali perkasa, sepenuh jari kami menendang dengan berkat yang Maha Esa. Baiklah, kita lanjutkan acara kita yaitu acara doa yang akan dibawakan oleh Bapak Rusli. Kepada Bapak Rusli kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, pada menjelang dimulainya acara aksi nyata budaya positif ini, mari kita sama-sama mengadakan tangan kepada Allah Rabbul Alamin, meminta berkah, meminta agar acara ini jalan dengan baik, meminta dibukakan pintu rahmat, serta diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai acara ini dengan terlebih dahulu istighfar. Izinkan saya untuk memimpin acara doa ini sesuai dengan agama dan keyakinan saya. Bagi yang di luar agama Islam, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقبلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى
لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل سلام ونجنا من شرورات لنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من مجيبة الندامة إنك أنت السميع الدعاء. Ya Allah ya Rahman, pada siang ini kami berkumpul di ruangan ini dalam satu acara aksi nyata budaya positif. Ya Rahman ya Rahim, kami mengharapkan apa yang kami laksanakan pada siang ini mohon berkah-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih kepada Bapak Rusli Ibrahim yang sudah menyampaikan mewakili kita, dan kita juga sudah berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mudah-mudahan doa yang telah kita sampaikan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika pagi hari. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk Pak Irwan mengisi presentasi ini. Baiklah, kita langsung saja kepada Pak Irwan, kami persilakan dengan hormat. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dinda sudah menjadi moderator dan Pak Rusli yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Kalau tadi Ibu Dinda sudah membacakan pantun, maka saya harus bisa juga mengimbangi Ibu Dinda, harus bisa membacakan pantun. Baik, masak sayur berdaun salam, salam dituang ke air hangat. Saat saya mengucap salam, mohon jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Saat saya mengatakan semangat pagi, mohon dijawab pagi, 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 yes, gitu ya. Pagi, 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 yes. Oke. Semangat pagi Pak Rusli ya. Jadi diibaratkan kita semua memiliki semangat seperti pagi hari, meskipun siang atau malam hari, oke ya? Kita mulai Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, sekali lagi, semangat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini saya sangat bersemangat sekali jika Bapak Ibu juga semangat. Nah, di sini izinkanlah saya menyampaikan diseminasi terkait dengan aksi nyata budaya positif. Baik, sebelum kita mulai, karena saat ini juga waktunya itu waktu yang sangat rawan, yaitu istirahat, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Karena di sini nyatanya terkait budaya positif, maka ice breakingnya juga
terkait dengan positif, yaitu positif dan negatif. Nah, kita umpamakan saja positif adalah bilangan genap dan negatif adalah bilangan ganjil, gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nantinya saya mintakan untuk mendapatkan satu jatah saja, apakah jatah positif atau jatah negatif. Jadi kita hanya terbagi menjadi 2 jatah saja, positif dan negatif. Dimulai dari kanan saya, Bu Indah bisa mengatakan positif. Oke, negatif. Ya. Saya negatif. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu hebat. Nah, punya adalah Bapak Ibu untuk yang positif tadi saya mengatakan bilangan genap. Kalau bilangan genap kira-kira angka berapa saja ya? Boleh dicontohkan 3 angka saja. Coba Ibu matematika. Indah. Oke, 2, 4, dan 6 gitu ya. Kalau yang negatif coba yang dulu matematika lagi Ibu Mustika Dewi. Oke, baik Bapak Ibu seperti itu ya. Dan nanti ketika saya mengatakan bilangan itu positif, maka Bapak Ibu akan bergerak tangannya. Dan jika saya mengatakan negatif, bilangan negatif, maka Bapak Ibu akan menggerakkan tangannya. Bagaimana caranya? Silakan berdiri Bapak Ibu. Berpasangan ya dengan negatif. Paril bergabungnya dengan Bu Anela. Bu Anela tadi negatif ya. Positif. Oke, Paril bisa sebentar saja. Tidak ada apa-apa yang bisa untuk Paril hanya speaking. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, ini tidak ada kaitannya dengan yang aneh-aneh, Bu. Ini hanya sekedar biar Bapak Ibu sekalian fresh, tes berkas lagi. Nah, Bapak Ibu boleh berhadapan, tapi jangan terlalu dekat. Tangan kiri di belakang, tangan kiri di belakang, dan tangan kanan bersiap-siap. Nah, jadi bukan tangan kanannya itu untuk mengecas. Nah, jadi ketika saya mengatakan bilangan positif, maka yang Bapak Ibu yang pelan positif itu yang mengecas, dan yang negatif langsung disembunyikan supaya tidak kena. Gitu ya. Oke, kita contohkan dulu ya Bapak Ibu, kita praktek terlebih dahulu. Tadi kalau yang positif bilangan genap, dan kalau yang negatif bilangan ganjil, gitu ya Bapak Ibu. Semuanya tangan kiri ke belakang, tangan kanan siap-siap untuk menampung. Oke, 12. Oke, 12. Genap. Nah, kalau gitu yang genaplah yang menampung, dan yang ganjil disembunyikan langsung. Ya, disembunyikan supaya tidak kena. Ya. Tes dulu ya. Oke. 100. Negatif tadi yang nampung, sedangkan yang bilangan genap maka banyak positif yang nampung, sementara yang ganjil disembunyikan. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Oke, kita mulai Bapak Ibu. 3. Oke, siap-siap ya, di konsentrasi Bapak Ibu. 8. Ini Pak Rio sudah tenang, maka Pak Rio
Oke, benar. Jadi benar sudah satu yang dipuja Bapak Ibu, dua lagi. Oke. Baik, saya siap ya Bapak Ibu. 1002. Sudah ada tiga yang jalan? Oke, jadi yang menang adalah bilangan negatif. Oke, hidup negatif. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan juga Bapak Ibu. Terima kasih saudara. Terima kasih guys briefing yang utama. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih tadi ya yang sudah bersemangat untuk mengawali kegiatan ini. Nah, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, yang tentunya kita inginkan tanahnya itu yang subur, begitu ya Bapak Ibu. Sehingga guru atau sebagai petani itu harus mengusahakan sekolah tersebut jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Tentu seperti itu yang kita harapkan. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan di lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Tanggung jawab kita adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itulah akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya yang dinamakan budaya positif. Nah, untuk tujuan pertemuan kita hari ini yaitu mengenal konsep makna disiplin, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan budaya positif di sekolah. Terkait budaya positif itu sendiri, Bapak Ibu, ada 6 kriteria. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena tadi yang kalah adalah yang positif, maka saya mintakan untuk Bapak Ibu yang tadi mendapatkan positif atau grup yang positif, silakan ambil satu benda saja dan dikepal di tangan dan tidak boleh dibuka meskipun itu adalah permintaan dari orang-orang yang sangat Bapak Ibu sayangi. Silakan Bapak Ibu dikepalkan tangannya. Dan yang negatif, silakan Bapak Ibu coba rayu dengan sekuat hati, kemudian hardik, nah boleh juga, atau ancam sampai mau membuka apa yang sudah Bapak Ibu. Nah, kita praktekkan ya. Kita praktekkan, kita minta tolong ya untuk yang positifnya. Siapa kira-kira bisa dia Bapak Ibu? Oke, Pak Rusli yang negatif ya? Negatif, berarti Pak Rusli yang merayu. Positif, yang positif bisa pakai penindakan? Budinda apa pasangannya, Pak?
sesama laki-laki saja ya. Oke, sesama laki-laki saja. Pak Ayu tadi positif apa negatif? Ya, Positif. saya- Dengan Pak Ayu. Oh, Dinda. Harus minta maaf harusnya dengan Pak Ayu. Satu aja. Oke, sudah ada bendanya Pak Ayu di tangan? Sudah, oke sudah ada. Oke, Pak Rusli silakan dirayu. Ya perlu diancam. Ayo silakan Pak Rusli. Pak Leo. Kartu Pak Leo ada mas saya. Buka nggak? Kartu Joker. Buka nggak? Kalau nggak buka nanti bilang awas ya. Buka sini. Satu, buka. Dua, tiga, empat. Tinggal anak di rumah. Oke, gimana Pak Rusli nyerah? Kayaknya dia keyakinannya teguh. Oke, teguh. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Coba kita minta komentarnya. Kenapa ada? Apa itu Pak? Ya, karena ini sesuatu yang punya saya berharapkan nggak pastinya sama orang. Kecuali aku sendiri yang bisa membuka. Dan kecuali aku yang bisa mengatur saya punya sesuatu di tangan saya. oke, baik. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Super sekali Pak Leo. Itu namanya adalah teori kontrol Bapak Ibu. Artinya yang bisa mengendalikan diri kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri Bapak Ibu. Sesuai dengan pendapat dari Dr. William Glasser, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan tujuan dari Pak Leo adalah tidak ingin membukakan kecuali permintaan dari anak dari rumah. Oke. Nah, selama ini kita miskonsepsi tentang kontrol Bapak Ibu. Apa miskonsepsi kita? Kita berpendapat bahwasanya kita ini mengontrol murid. Kemudian kita juga memiliki ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ke murid. Belum tentu bagi mereka itu bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, akan dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita memberikan kritik terhadap seseorang sehingga mereka bersalah, itu belum tentu menguatkan karakter mereka. Bahkan sebaliknya, justru mendaunkan mereka atau memunculkan mereka. Itu selama ini miskonsepsi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa buktikan tadi Pak Rusli dengan Pak Leo begitu dewasanya Pak Rusli, tapi Pak Leo tetap teguh dengan kontrol diri, tidak mau membukakannya. Nah, itulah miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, terkait dengan filosofi KHD yang Bapak Ibu, jika kita hubungkan dengan konsep budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu maksudnya motivasi dalam diri sendiri, bukan paksaan Bapak Ibu. Kemudian, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, disiplin positif itu sendiri, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan yang memang sudah bagus selama ini dan katakan baik. Contoh, ketika melihat sampah, maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Membuangnya ke tempat sampah. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang semua orang juga sudah tahu gitu. Dan itu harus dimiliki oleh siswa dalam diri, bukan atas paksaan. Itulah disiplin positif namanya. Kemudian
Disiplin itu dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Disiplin dan hukuman itu berbeda ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif tidak memberi hukuman. Seperti yang saya katakan tadi, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini sudah universal atau semua orang juga sudah mengetahui nilai kebajikan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terkait dengan disiplin positif, ya Bapak Ibu, disiplin positif itu hampir sama seperti restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini adalah, ya Bapak Ibu, ketika kita menerapkan restitusi di sini, siswa ataupun murid itu tidak langsung down, tapi justru mereka bisa lebih kuat di kelompok mereka setelah mendapatkan restitusi dari kita. Itu maksudnya. Nah, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Selama ini apakah kita sudah menerapkan hukuman atau konsekuensi? Berikut penjelasannya. Jika hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Jadi ketika kita langsung menghukum siswa tanpa alasan tertentu, maka itu namanya hukuman. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Saya contohkan, ketika Bapak Ibu mengatakan kepada siswa dengan kasus pertamanya, jika mengulang pada kasus yang kedua, maka apa yang akan kamu dapatkan? Nah, itu adalah kesepakatan sebelumnya, dan itu bisa dikatakan juga dengan konsekuensi. Kemudian, nah berbeda dengan restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi itu justru lebih menguatkan. Nah, kita lihat di contohnya, identitas gagal dan identitas sukses. Jadi ada gagal itu termasuknya dalamnya adalah hukuman, sedangkan yang sukses itu adalah disiplin. Disiplin di sini ada dua, ada konsekuensi dan ada restitusi. Kita lihat untuk yang gagal atau yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika kita langsung menghukum siswa, itu adalah yang identitas gagal Bapak Ibu, karena menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi tidak. Konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan Bapak Ibu. Dan restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, bahkan sampai ada yang dendam Bapak Ibu ketika kita memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu memang tidak nyaman Bapak Ibu, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Artinya mereka ketika kembali ke kelompoknya, mereka lebih kuat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu namanya restitusi. Oke, nah di sini ada dua pilihan yang Bapak Ibu boleh pilih ya. Ada 4 contoh Bapak Ibu boleh pilih mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Yang pertama, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis atau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu kira-kira konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Oke, konsekuensi. Nah, yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu kira-kira konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Oke, baik. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke.
Nah, sekarang yang sudah Bapak Ibu katakan tadi, kita analisis kembali, coba satu saja Bapak Ibu. Kita ambil yang keempat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini jika kasusnya adalah kali kedua si anak, ya Bapak Ibu, yang sebelumnya itu sudah disepakati bersama. Jika terlambat hadir ke sekolah, maka akan lari lapangan sebanyak 2 kali, dan itu disertai dengan kesadaran penuh dari si anak. Apakah itu masih dikatakan hukuman Bapak Ibu? Tidak, itu sudah termasuk ke dalam konsekuensi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Materi yang berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Secara dasar ya Bapak Ibu, kita memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita akan melakukan apapun itu Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi kita untuk mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini juga sama Bapak Ibu. Kita selalu menginginkan supaya lebih baik dibandingkan dengan yang lain, kan gitu. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sedangkan kebutuhan dasar manusia menurut Glaser ya, itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan pilihan yaitu kebebasan, kasih sayang dan merasa diterima, kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Nah, di 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada dalam diri kita. Ya kan Bapak Ibu, kita selalu ingin diberi kasih sayang, kemudian kita selalu ingin kesenangan, kan gitu Bapak Ibu. Mustahil kalau kita ingin kesedihan, gitu, atau kemalangan. Nah, kita lanjut kepada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini salah satu dari budaya positif, keyakinan kelas. Apa perbedaannya dengan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas ini sudah ditanamkan oleh siswa, ya Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan ya Bapak Ibu, setelah ada kesepakatan baru dijadikan keyakinan. Artinya tanpa perlu lagi disuruh, mereka sudah yakin oh ini ternyata salah. Kalau kesepakatan kita ada konsekuensinya. Kalau melakukan kesalahan ini maka konsekuensinya ini. Kalau keyakinan tidak, keyakinan si anak sudah tertanam dalam dirinya. Kalau saya melakukan ini maka itu salah namanya. Jadi tidak perlu ada istilahnya kesepakatan lagi di keyakinan, karena sudah di atas dari kesepakatan gitu Bapak Ibu. Kalau selama ini kita masih menggunakan kesepakatan dengan siswa, mungkin nanti ke depannya kita sudah menanamkan keyakinan yang positif kepada siswa kita. Seandainya mereka semua mau berubah untuk ke arah yang lebih baik begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antar guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama gitu Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada lagi konsekuensi, sudah tidak lagi hukuman di sini. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Jadi langsung dalam dirinya itu tergerak ketika dia mengatakan itu salah gitu, tidak melanjutkannya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam dirinya apa yang salah dan apa yang benar, dan apa yang dilakukan dan tidak yang dilakukan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, ini adalah beberapa dari contoh keyakinan kelas, gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan peraturan itu berbeda. Peraturan itu biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan, itu peraturan. Dan peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Biasanya ada hukuman di dalamnya. Kemudian contoh keyakinan kelas ini sudah tertanam dalam diri kita ya Bapak Ibu. Selalu bersikap positif, senantiasa membantu, senantiasa mencoba yang terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Ini sudah keyakinan yang sudah tertanam dalam diri kita, dan semoga saja ini juga akan tertanam kepada siswa-siswi kita. Ya, amin ya rabbal alamin.
Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut, dibuat oleh murid, diyakini dapat dilakukan oleh murid di kelas tersebut. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ke 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah termasuk ke dalam satu budaya positif, 5 posisi kontrol. Di sini saya selingi video. Ini adalah contoh nyata Bapak Ibu. Apakah kita termasuk ke dalam posisi yang suka menghukum atau justru posisi yang manajer, atau yang bisa membedakan mana baik dan buruknya dan melakukan yang terbaik? Kita lihat bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kayak ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu,
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Saya keluarga saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Abang aku aja waktu. Iya Bu. Saya mau terlambat dulu tadi. Jadi biar saya lagi kencang. Lagi kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sehingga melalui waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk sebuah kelompok. Guru mengatur murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang harus kita miliki
menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baik. Bapak Ibu, kira-kira kita sekarang berada di posisi kontrol yang mana? Yang pertama, penghukum Bapak Ibu ya. Oke, setidaknya setelah aksi nyata atau koordinasi ini naik level ke posisi yang berikutnya, atau bila perlu masuk ke posisi manajer ya Bapak Ibu. Amin. Jadi kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan siswa atau murid yang akan menjawabnya dan akan menemukan sendiri apa yang bisa dilakukannya. Oke, semoga ya Bapak Ibu. Amin. Oke, tadi ini penjelasannya di posisi penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, sama seperti yang kita lakukan Bapak Ibu dan di verbal, lebih banyak verbal. Kemudian mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, gitu Bapak Ibu. Itu sebagai posisi penghukum. Dan biasanya kita selalu mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Cara si penghukum gitu Bapak Ibu. Semua kembali ke pasal 1. Itu adalah posisi penghukum. Nah, bagaimana dengan posisi manajer? Nah, di posisi inilah yang kita inginkan Bapak Ibu. Posisi ini kita akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi Bapak Ibu, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kita biasanya sebagai manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan tadi. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini semua dijawab oleh murid Bapak Ibu, bukan kita yang menentukannya. Itu posisi manajer. Nah, ini adalah 5 contoh posisi kontrol. Tadi yang Bapak Ibu sudah dijelaskan dalam videonya. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, jika kita lihat di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, langkah pertama yang dilakukan oleh seorang manajer adalah menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Semuanya ada contohnya. Itu namanya adalah segitiga restitusi. Kita akan melihat contoh videonya ya Bapak Ibu, bagaimana seorang manajer atau kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi.
Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada Bapak Ibu, di sini ada kesalahan teknis pada penampilan video yang ada di YouTube. Ya, kemungkinan kendala jaringan karena di tampilan di laptop saya sudah jalan, sementara di fokusnya tidak jalan. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Untuk penjelasan dari segitiga restitusi, ini yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu, kita bisa menerapkan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah langkah pertama dalam menstabilkan identitas. Jadi jika ada murid kita atau siapa saja yang bersalah, Bapak Ibu tidak langsung menghukum, tapi kita coba untuk menstabilkan terlebih dahulu identitas. Nah, kita tidak langsung menghukum kamu harus apa, kamu harus apa tidak, tapi kita tanyakan dulu supaya stabil dulu. Gitu ya Bapak Ibu, ini adalah langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita stabilkan identitas, kita langsung ke validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang lima tadi Bapak Ibu. Contoh kasus, ada seorang siswa membuli temannya, contoh kalimat tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Apa yang diucapkan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Kita tidak langsung mengatakan kamu salah, tapi kita akan menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kita tanya lagi Bapak Ibu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan oleh siswa atau yang lain, maka kita tanyakan lagi keyakinannya. Contoh kalimatnya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati sehingga kamu langgar, seperti itu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau terus melakukan kesalahan itu, gitu. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan bisa dipercaya? Nah, jadi ini adalah langkah terakhir kita Bapak Ibu setelah kita menstabilkan identitas atau keadaan, kemudian kita validasi tindakannya bahwasannya itu salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinannya, menguatkan kembali bahwasannya dilakukan dia itu salah, dan dia akan mengetahui apa yang dilakukan ke depannya, sehingga dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat gitu Bapak Ibu. Itu namanya restitusi. Nah, itulah tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Saya ingin menampilkan video YouTube tentang segitiga restitusi. Mari sama-sama kita simak Bapak Ibu. Program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah adalah suatu proses dialog dan menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Siapa? Sudah lama ya di sana. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, banget. Masa aku bisa kayak info Pak? Ya. Nah, di sini Bapak Guru sedang menstabilkan identitas atau Guru BK sedang menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menghardik bahwasannya si Sarah ini salah, tidak. Tapi distabilkan terlebih dahulu identitasnya. Aku marah. Aku
buat ngatain mereka di depan kelas. So banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka apa. So banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya biasa aja Pak. Ya, saya bilang, maksud saya gitu Pak Fitnah. Ya wajar ya mempertahankan. Ini yang kedua, validasi tindakan yang salah pada Sarah untuk Bapak Ibu. Akhirnya itu sesuatu yang penting buat kamu. Tentu kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan bahwasanya tindakan Sarah itu salah. Capek Pak, di kenalan. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin loh Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu. Itulah tadi penerapan segitiga situasi ya. Oke, itu ketika kita menjadi posisi yang manajer gitu Bapak Ibu. Dan semoga saja bisa diterapkan di sekolah ini ya Bapak Ibu. Meskipun tidak hari ini, tapi mungkin hari-hari esok. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan Bu Moderator. Saya senang Ibu sudah sabar. Baik Bapak Ibu sekalian, presentasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Iwan pastinya Bapak Ibu banyak yang penasaran, ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita introspeksi diri ya Bapak Ibu. Di posisi manakah kita saat ini? Dan sudahkah kita menerapkan yang segitiga restitusi gitu Bapak Ibu? Bisa kita refleksikan apa yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah sangat bermanfaat menurut saya yang disampaikan oleh Pak Iwan. Mana tahu ada teman-teman yang ingin merefleksikan. Silakan Bapak Ibu. Pak Ridwan bagaimana? Oke, jika Silakan Pak Ridwan. Pak Ridwan mau bertanya atau memberikan refleksi? Berikan refleksi, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kalau kita lihat cuplikan-cuplikan tadi itu sangat baik, gitu Pak ya. Tapi apakah bisa ya kan dengan kondisi siswa kita seperti ini di sini kita buat seperti itu, gitu Pak? Karena
pernah juga saya lihat ada teman-teman buat seperti itu ya kan, masuk di tahap yang apa tadi ya, yang kedua tadi apa tadi? Pada masih tindakan yang salah. Konsekuensi ya, konsekuensi. Iya, nggak hukuman, cuma karena apa ya? Karena kurang tegas jadinya seperti itu, jadi siswa ini lebih sama begitu kok, sama bapak itu. Jadi dia sepele dan mengulangi dengan kesalahan yang sama. Jadi apakah bisa gitu kan, saya bertanya kan, apakah bisa dengan kondisi seperti itu kita terapkan di sekolah ini? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih ya Pak Ridwan. Kalau Pak Ridwan itu bertanya kepada saya, tentu saya menjawabnya dengan kata bisa. Tapi mungkin kalau Pak Ridwan menanyakan kepada Pak Kepala Sekolah atau menanyakan kepada yang lain, kita harus introspeksi diri dulu Bapak Ibu. Kira-kira apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau belum gitu. Kalau Pak Ridwan tanyakan ke saya, insya Allah bisa Pak. Saya sudah menerapkan ini ke anak Bu Dinda Putri si Pasca hari beberapa minggu lalu saya panggil bersama dengan Ibu Dinda terkait dengan keluar masuk saat jam pelajaran saya. Nah, keesokan harinya ketika saya masuk, dia sudah tenang di kelas Pak Ridwan, dengan posisi belajar yang bagus, tidak lagi menyela ketika kita berbicara atau tidak lagi jalan-jalan ketika kita menjelaskan. Nah, tapi saya tidak tahu apakah itu paksaan atau karena ada dorongan dari luar, tidak tahu. Dan semoga saja itu adalah motivasi internal dari si Pasca sendiri, dia ingin berubah dan dia ingin lebih baik ke depannya. Itu yang sudah saya lakukan gitu Pak Ridwan. Kita terapkan segitiga restitusi. Kalau selama ini kan kita hanya pada posisi penghukum gitu kan Bapak Ibu, tanpa kita stabilkan dulu identitasnya, tanpa kita validasi dulu tindakannya, kalau itu salah kita langsung menghukum kamu salah gitu. Jadi kita juga jangan di posisi yang seperti teman atau seperti yang membuat rasa bersalah. Itu juga bisa berbahaya Bapak Ibu. Ketika kita berada di posisi teman, kita mau mendekat dengan siswa, tetapi siswa akan merasa bahwasannya dia ada pembelanya di sini, dia ada orang tua keduanya di sini. Jadi menganggap yang lain sepele. Nah, sebaiknya kita di posisi mana? Posisi manajer atau sebagai pemantau minimal gitu Bapak Ibu. Kita jangan terlalu dekat juga ke siswa, tapi kita juga harus jangan terlalu kejam juga ke siswa gitu Bapak Ibu. Kita di posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, itu yang Pak Ridwan jika pada bertanya pada saya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 14 lewat 35. Kita langsung ke refleksi ya. Saya minta kepada Bapak Ibu peserta Asinata ini satu orang saja untuk menyampaikan apa yang sudah didapat. Mungkin melalui Bu Dinda bisa mencari siapa kira-kira yang bisa memberikan refleksinya. Apa yang sudah dapat dari Asinata ini? Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk melakukan refleksi kepada Ibu atau Bapak ya, Ibu aja ya, Ibu Nurlaini. Kami persilakan Ibu. Silakan Ibu Nurlaini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari Asinata hari ini? Baik, terima kasih moderator dan terima kasih kepada Pak Ridwan Shah yang telah memaparkan kepada kami, memberikan penjelasan kepada kami budaya positif yang harus kami lakukan dan terapkan di sekolah kami. Jadi dari pemaparan yang telah Bapak sampaikan, ya insya Allah akan mungkin kami berubah di pemberian hukuman, konsekuensi, sehingga mengalihkan kepada restitusi. Begitu Pak ya, dengan pemaparan yang Bapak berikan tadi, kami bisa membedakan yang mana hukuman, konsekuensi, dan itu tadi lebih baik ke restitusi. Jadi begitu Pak.
Itu saja. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Nur lainnya sudah memberikan refleksinya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah kata-kata terakhir di kegiatan kita hari ini. Dicintai ketika ada, dilupakan ketika tidak ada, dan dikenang setelah tiada. Siapakah dia? Saya, betul saya Pak. Saya. Ya, saya ada di antara mereka yang dicintai, tapi ketika saya tidak ada, mereka akan menemukan saya. Dan setelah saya sudah tidak di sini lagi, mereka akan mengenang saya. Nah, itulah tadi ya kata-kata untuk siang hari ini. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Kemudian saya mohon maaf pada Allah saya mengampuni dari kaki saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang biasa untuk kita semua, mudah-mudahan bagi kita sebagai pembidik bisa mengubah bagaimana membuat peserta didik kita menjadi lebih baik lagi. Dan kepada Bapak Ibu, jangan patah semangat dengan patah hati, tetap terus belajar lagi untuk apa Bapak Ibu, untuk masa depan kita dan masa depan anak-anak bangsa. Oke, baiklah, karena Bapak mendapatkan sertifikasi memberikan pemaparan presentasi yang luar biasa tentang diseminasi budaya positif, maka usai sudahlah acara presentasi dari Bapak Muhammad Irwan. Sebelum saya tutup, saya kasih tanggung jawab.